Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Berkat rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah senantiasa menyertai kita. Ya. Taufik dari Allah sampai hari ini, sampai nanti, ya. Insya Allah dengan kemurahannya Allah, dengan kemaharahman dan rahimnya Allah, senantiasa kekuatan kita untuk melaksanakan taat kepada Allah, kekuatan kita untuk bisa melakukan kebaikan dan kebajikan senantiasa Allah berikan kepada kita. Ya. Maka alhamdulillah, ya, para orang tua, jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa alhamdulillah, bersyukurillah, nggak berhenti-berhentinya kita ucapkan, bisa sama-sama duduk, ya, jarallah min riyadil jannahnya Allah, dengan harapan semakin mantap iman dan Islam kita, karena terus, ya, setiap harinya, ya, di antara kita yang duduk di majlis taklim, duduk di majlis ilmu, duduk di majlis maulidnya baginda Rasulullah SAW, pastinya nggak ada lagi lain, niatan jangan pernah kita rubah, niatan jangan pernah kita coreng dengan hal-hal yang lain, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadiin pemantap buat kita, karena ayat-ayat Allah ini berlaku di setiap keseharian kita. Jadi setiap keseharian kita ini, ya, nggak terlepas daripada apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, termasuk yang terjadi sekarang, ya, gerhana bulan, ya. Nah, itu juga merupakan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, dan memang kita diminta, ya, untuk membenarkan hal yang demikian dan memperbanyak kita istighfar, ya, dan membanyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata hanya Allah yang mampu, ya, hanya Allah yang mampu. Gak ada sebab apa-apa itu, ya kan? Fenomena-fenomena yang terjadi itu merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harus diabarkan, dimuliakan, diagungkan. Kenapa? Karena yang penciptanya penciptanya adalah agung. Maka satu sama lain di antara kita ini juga bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, ya, sampai di mana kita mampu, ya kan, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Karena kenapa? Saya, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, pompo, adik-adik, semua itu adalah tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Kalau kita meyakini hal yang demikian, insya Allah akan terus terjaga. Karena dengan kita mencoreng satu sama lain, sama aja mencoreng Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Makanya kalau sudah berbicara tentang rahmatan lil alamin, Islam sebagai risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, itu rahmatan lil alamin, maka masing-masing dari kita harus punya kesadaran yang total, bahwanya satu di antara kita ini memang adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah, yang semakin banyak kita rasakan, semakin banyak kita lihat, semakin banyak kita dengar, bahkan termasuk diri kita sendiri, seharusnya semakin besar kita mengagungkan Allah. Iya, harus semakin apa? Semakin kencang. Iya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tuh semakin kuat. Ya, kita ngeliat istri kita kan juga begitu. Apalagi diawali dengan ayat itu pun, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, jelas.
Ya berarti kan istri ataukah suami itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, istri harus melihat suami sebagai tanda kebesaran Allah, suami pun juga harus melihat istri sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah apa? Muliakan, hormati, sayangi, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Begitupun juga anak terhadap orang tua terhadap anak. Nah, dengan fenomena yang ada sekarang, yaitu juga mu'min ayati dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya perihal-perihal yang berbau-bau mistis, nggak ada urusannya sama itu. Ya, kalau kita masih percaya aja sama hal yang berbau mistis, ya gimana kita mau masuk ihdinas siratal mustaqim yang lagi kita bahas. Ya, selawat serta salam pastinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, mengeluarkan kita ya, dari kejahiliaan. Ya kan, kejahilian itu tidak terkait dengan waktu atau zaman. Kejahiliaan itu tidak terkait dengan waktu dan zaman. Kalau kita kaitkan dengan waktu, ya memang sekarang bukan jahiliyah. Tapi kalau tidak terkait dengan tempat, waktu, ya kan, maka jahiliyah itu ya kan selamanya. Kejahilian itu ada. Artinya kejahilian itu ada adalah di mana kita yang apalagi sih ya, yang udah mengaku beriman masih aja mensekutukan Allah, jahiliyah juga. Apalagi sih kita yang mengaku sudah meyakini bahwasanya Allah telah melarang, ya kan, sudah mengharamkan zatnya itu untuk berlaku zolim. Lah kita masih berlaku zolim, jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan hanya masa jahiliyah, sekarang juga masih masuk juga jahiliyah juga, banyak juga kita yang jahiliyah gitu. Artinya jahiliyah itu bukan hanya sebatas dari segi bahasa, tapi harus kita perluas makna tersebut. Selagi memang orang tersebut ya kan tidak mau sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam pembahasan kita kemarin, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya jahiliyah. Kita nggak mau menjadikan Nabi sebagai penentu hukum kebijakan dalam sebuah kehidupan, tuntunan kita sebagai umatnya dalam hidup, ya kan, apapun bentuk status kehidupannya tersebut, sosial kah, budaya kah, politik, ekonomi dan yang lain-lainnya, jahiliyah. Iya kan, ini ditujukan ke untuk siapa? Pada masa itu orang-orang jahiliyah yang nggak mau menjadikan Rasul sebagai penentu hukum. Yang pastinya hukumnya bukan semata-mata Rasul yang menciptakan, tidak, yang membuat, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita teruskan ya, pembahasan kita masih dalam konteks Siratal Mustaqim ya, karena bagaimanapun juga biar semakin mantap ya, makin jejak diri kita, melangkah kita, jangan pakai ragu-ragu karena imannya, kan kalau beriman nggak boleh nggak boleh ragu lah, ya kan? Karena kan kemarin udah Allah sampaikan salah satu sifatnya orang-orang mukmin yang Allah sifatin itu sebagai orang-orang yang benar imannya itu apa? Tsummalam yartabu. Setelah mereka, ya kan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, ya udah pakai innama lagi, ada dul hasar. Oke, orang mukmin itu yang imannya nggak ada keraguan di dalam sedikit pun, nggak ada yang namanya keraguan dalam dia hidup di dunia ini di atas ketentuan Allah. Nggak ada keraguan. Senang lawannya itu dia. Senang lawan susah. Ya kan, senang susah. Bagaimana sih? Suka, duka. Terus apa lagi? Banyak deh. Ya. Yang apa sih namanya? Selalu
Bergandengan. Itu kita hadapi kan, itu kehidupan sehari-hari. Nggak bisa. Itu udah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu. Dan iman kita itu harus menyertai yang demikian. Lagi susah ya harus ada lagi senang juga harus ada bukan pas susah doang romannya. Kalau susah baru imannya kan biasa gitu kan. Iya, kalau susah romannya iman kita jadi kencang. Iya, kalau susah doang ingat sama Allah. Kalau susah ingat, nggak pakai dibilangin juga ingat. Kalau lagi susah nggak pakai dibilangin aja ingat. Kalau lagi senang dia teriakin depan kupingnya bodoh amatan. Dia teriakin. Makanya kalau saya masih belum percaya itu ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak ada itu istilah masuk kuping kanan, keluar. Nggak masuk. Paham nggak masuk? Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih masuk. Cuman dia kepampet, nggak bisa keluar lagi ke kiri. Tapi kalau nggak masuk, ya nggak masuk. Bahkan nggak ada itu istilah masuk kuping kanan. Budek, nah itu deh. Nggak ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oh, kuping kanan, keluar kuping masih masuk dia. Ya kan? Ya kalau memang dia nggak bisa keluar kuping kiri, pampetin lagi tuh karena biar mendek di situ. Ya, ini kan sama sekali kagak masuk. Ayat Allah kagak masuk, apa juga kagak masuk. Nah, jadi bagi saya itu nggak ada tuh. Mau peribahasa sampai kayak bikin peribahasa nggak ada istilah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, yang ada budek. Iya, nggak ada budek, curekan itu apa namanya, meleri. Ya, jadi nggak bisa. Jadi ketika Allah sudah menyatakan ya, bahwasanya orang-orang yang benar imannya itu adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan ini selaras sekali dengan firman Allah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya memang kita lagi diperjualbelikan, artinya kita ini jadi barang jual beli. Yang beli siapa? Allah. Yang beli jiwa kita, yang beli harta kita adalah Allah. Perumpamaannya begitu. Ya, kalau dia Allah yang beli, maka apa barterannya? Surga Allah. Dan itu ya kan perlu iman yang shodih. Ya, kemarin tuh bukan tamanni doang, bukan tahalli belum, bukan. Tapi harus shodaqahul amal. Mawaqara fil qalbi. Nah. Innahu imanun la raiba fih. Iman yang enggak ada keraguan di dalam. Begitupun juga innahu al jihad fi sabili ma amana bihi. Jihadun nafs, jihadul mal, jihadun bi jami'i aqtarin nafsi wa jihadun bi kulli ma tamliku. Bukan hanya sebatas harta dan jiwa, tapi apa yang semua kita milikin itu bagian daripada jihad. Jihadnya apa? Untuk membuktikan kebenaran iman kita. Jihadnya itu untuk membuktikan kebenaran imannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo jual harta lo, ayo jual jiwa lo. Siapa yang beli? Allah. Membuktikan kejujuran iman kita, membuktikan benar ya Allah, saya nggak ada keraguan sedikit pun. Kalaulah memang hanya ini yang saya miliki dari harta saya, maka saya sampaikan untukmu. Coba. Berat. Nggak ada seberat sekelas imannya Sayyidina Abu Bakar. Nggak ada. Ini orang zaman sekarang mau nyamain sama Abu Bakar, mau nyamain sama Sayyidina Umar. Nggak ada yang bisa. Orang udah dibilang sama Nabi nggak ada yang bisa nyaingin imannya Sayyidina Abu Bakar. Satu-satunya benda yang dia punya dikasihkan ke Baitul Mal untuk perjuangan Islam. Kenapa? Karena dia hanya punya Allah dan Roh. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Iya. Gila. Getan banget gue. Seperti Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar. Astagfirullahaladzim. Itulah rusak zaman sekarang ya Allah.
Nauzubillah nyaingin kita, nyamain kita, sama Sayyidina Abu Bakar, nyamain kita, sama Sayyidina Umar. Lah siapa kita? Sayyidina Umar ketika diangkat jadi khalifah bukan seneng, nangis. Enggak ketulungan. Tahu nggak nangis enggak ketulungan? Sesegukan, mikirin tanggung jawab. Makanya kan Sayyidina Umar bilang, kalau ada yang paling kenyang, saya orang yang paling terakhir kenyang. Kalau ada yang lapar, maka saya orang yang pertama kali lapar. Begitu nggak Sayyidina Umar? Oh, ini kan kagak. Gue yang pertama kali kenyang. Gue yang terakhir kali lapar. Bukan pemimpin itu mah. Iya, itu baru yang disebut dia paham innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, wa hadhil ayah al ayatul karimatu hadhi tadabiru miqyasan shadiqan likulli man arada ayyatabayyana haqiqata imanihi. Ayat yang di atas, baik dari fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum ila akhirih. Begitu juga ayat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli ila akhirih. Ayat-ayat tersebut sebagai tolak ukur kita kalau ngaca, benar nggak gue beriman sama Allah? Tolak ukurnya sama ayat itu. Itu ayat yang tadi kita simak, itu untuk tolak ukur ayat kita. Benar nggak gue ada di situ? Bener nggak ada di bagian itu? Tuh. Jadi kalau baca Quran itu selain baca juga harus tadaburin maknanya. Nggak perlu cepat, nggak perlu, ya kan? Nah, adik Quran sekarang yang ada apa itu namanya? Terjemahannya. Itu. Kalau memang ada yang muskil tentang terjemahannya, tanya langsung sama guru kita. Nggak perlu, yang penting terus continue. Yang penting terus mau sehari 2, 3, 4 selembar, 2 lembar, 3 lembar, apa sejus, 3 jus, 4 jus sehari gitu misalkan. Yang penting kita paham. Nah, ada ayat-ayat yang memang menjadi miqyas, tolak ukur kita. Benar nggak nih iman kita kayak yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di saat tentang diuji dengan harta kita atau diuji jiwa. Karena di saat diuji kita dengan harta, saat diuji kita dengan jiwa, itu semuanya kembali kepada Allah. Allah lagi pengen transaksi sama kita. Allah lagi pengen transaksi sama kita. Maka ayat ini, ya kan, bagi siapa-siapa yang ingin meyakinkan, memperjelas kedudukan imannya, dia kacain sama ayat ini. Bener gak gue? Sampai di mana gue mentasarufkan harta gue di jalan Allah? Sampai di mana mentasarufkan jiwa kita di jalan Allah? Tanyain sama dia, renung. Karena ini sebagai miqyas. Wasiratul mustaqim ghayatuhu wa nihayatuhu allati yuaddi ilaiha innama hiya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qad haddadaha subhanahu wa ta'ala biqaulihi wa anna ila rabbika al-muntaha. Karena semuanya itu akan kembali kepada siapa akhirnya? Kembali kepada Allah udah. Pokoknya semua kita ini nggak ada yang kembali kemana-mana. Semua kita ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita miliki memang pada dasarnya milik Allah. Nah sekarang Allah pengen beli yang udah dikasih. Coba, dikasih dibeli lagi. Bukan main. Orang nih, kita jual barang. Awal karena mungkin lagi butuh. Ini kalau kita, laisa kamisli syai. Ya ingat nih, ini cuma perumpamaan doang. Kita punya barang, lagi kondisi darurat, gue jual deh barang gue. Tapi boleh jadi di barang, bahkan kita beli lagi bisa dengan harga yang lebih. Biasanya gitu nggak? Iya kan? Gue bilang, kompelen nih saya punya HP, bayarin dulu dah. Tapi saya masih demen ini barangnya. Lah, kalau udah akad transaksi jual beli kan udah selesai. Milkulnya milkul tam. Sempurna udah pemilikannya, udah ada punya haknya Bang Bele, udah nggak ada punya hak gue lagi. Tapi bisa jadi kalau gue masih pengen nih HP,
atau barang, sesuatu barang kita pengen milikin, bisa jadi. Ayo deh, kemarin sekian, ayo gue bayarin lebih tinggi lagi, bisa jadi. Nebusnya bahasanya, walaupun gak ada akad gadai ya, tapi bisa jadi kita tebus dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita nah ini diginiin lagi sama Allah. Karena nggak ada tebusan yang lain. Tebusannya ketika Allah beli harta kita, nggak ditebus apa nggak dibeli dengan harta lagi sama Allah. Jika Allah ingin beli jiwa kita, nggak dibeli lagi dengan harta, tapi dengan apa? Jannatun. Siapa yang kamu masuk surga di sini? Ayo, gampang kamu kalau mau masuk surga? Gampang. Jual harta kita, jual jiwa kita untuk Allah. Maka suarakan kebenaran. Karena itu bagian daripada jihad kita untuk menegakkan kebenaran. Menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rusak sekarang. Iya kan, kalau kan maka saya bilang keadaannya rusak udah begitu. Karena pemimpin kita orang yang terakhir lapar. Orang yang pertama kali kenyang. Berbeda dengan pada masa nubuwah. Nah, wa anna ila rabbika al-muntaha. Ingatin, wa anna ila rabbika muntaha. Ya Allah, memang udah akhirnya, udahlah. Nggak usah bagaimana begadang, nggak usah berangan-angan, nggak usah berandai-andai, udahlah. Itu mah berandai-andai, berangan-angan emang kerjanya orang Bani Israel. Ini kan dia lagi ngandai-ngandai ini, pengen milikin Palestina. Insya Allah nggak bakalan. Lagi ngandai-ngandai Palestina ada di bawah naungan Zionis Israel Lanatul, nggak bakalan sampai yaumul qiyamah. Tetap milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga lagi diuji nih, harta kita lagi diuji, jiwa kita lagi diuji untuk pertaruhkan kemana? Ke Gaza. Ayo, ya bukan di sana aja, sama semua di sini juga. Di mana? Ya kan? Ada tetangga kayak saudara. Ya kalau memang masih ada lebih, kasih. Kita memang lagi pengen jual, biar dibeli sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa dunallahi muntahalil mu'min wa ghayatul mu'min innama hiya Allah Subhanahu wa ta'ala wa yabtadi asyara ilallahi bitaubatil khalisah an-nasuha. Maka dimulailah perjalanan tersebut dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Wa taubatul khalisatun nasuh hiya awwalu khutwatin ala siratil mustaqim. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, awal mulanya itu ya, dimulai perjalanannya itu yang menuju Allah ini, ujungnya yang kita jalannya itu di jalan siratal mustaqim, harus dimulai dengan taubat. Taubatnya taubatan nasuha. Terlambat belum? Enggak ada kata terlambat. Mau yang mau besok kayak mau yang kapan kayak enggak ada. Ya. Mau yang udah 80 kayak mau yang udah 70 ya kayak. Pernah ini berapa sih Kong? Ada 40 ya? Dia ketawa. 40 kali ya Kong ya? Oh 70. Tuh. Belum ada kata terlambat. Bukan ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat. Enggak ada. Karena ini dimulainya kapan aja dan terbuka pintu untuk memulainya. Untuk startnya terbuka selama-lamanya. Apalagi yang masih kayak kita. Ya, yang masih seumur, habis biasanya seumur jagung ya. Iya, orang bahasa seumur ya. Begitu bukan? Iya. Iya kali. Kalau kita kan masih, ya, tapi nggak harus kayak kita. Harusnya bukan yang berarti harus yang udah tua duluan, enggak. Gitu. Lebih-lebih yang dari kita nih gitu. Aulanya kita yang masih banyak rong-rongannya, yang masih banyak godaannya. Mulai deh, ya kan? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum
tuflihun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, sesungguhnya kita ini manusia selalu melaksanakan apa? Selalu berbuat dosa. Enggak malam, enggak siang. Tapi Allah pastikan wa ana aghfiru dan aku mengampuni dosa. Ya, kita minta deh. Harus kita mulai. Kita mulai dari sekarang perjalanan kita menuju yang akhirnya adalah Allah dengan taubatan nasuh. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ma rawahul Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah. 70 kali Nabi dalam sehari. Siapa Nabi? Uswatun kita wa qudwatun kita. Itu sehari 70 kali. Mohon ampun sama Allah. Taubatan nasuha. Sedangkan Nabi masuk. Maka umatnya aulado. Ayo, umatnya lebih. Wa ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. 100 kali dalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan 70 kali dalam sehari, ada yang mengatakan 100 kali dalam sehari Nabi beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dimulai terus. Taubat itu dimulain terus. Enggak ada pernah berhentinya karena kita khata pakai tasydid menunjukkan banyak salah. Jadi nggak ada yang lurus, enggak. Ada aja salah kita. Nggak zahir, nggak batin. Maka kalau kita udah ingin memulai bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala di jalan siratal mustaqim, yang di jalan tersebut kita memegang syariat Allah sebagaimana kita memegang bara. Bismillah. Awalin dengan taubat. Dan belum ada kata atau kalimat terlambat, karena pintu taubat, pintu ampunan Allah terbuka bagi mereka yang mau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah guru kita udah ada di samping. Tas aja loh. Udah jam 7:30. Ya, mudah-mudahan ya, dikit lagi habis. Yang pasti yuk sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, setiap hin kita, keadaan kita, karena bagaimanapun kita manusia yang nggak pernah lepas dari yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, yang namanya khilaf, baik pada Allah maupun kepada sesama. Ya kan, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tetapkan jejekin kaki kita berada dalam siratal mustaqim. Demikian, guru kita udah hadir, mudah-mudahan beliau beserta keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berada dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.